Materi ke-25 dari kelas Fundamental Web Programming, kita mengenal sedikit, melihat saja ya, seperti apa JavaScript Framework ya. Ya, jadi untuk coding web gitu ya, tidak hanya menggunakan bahasa PHP, HTML dan sebagainya. Saat ini bahkan sudah bisa dengan menggunakan bahasa JavaScript ya, bahkan yang JavaScript-nya sudah dibentuk sedemikian rupa, kita tinggal memanggil beberapa metode dan fungsi begitu, sehingga websitenya akhirnya sudah bisa terbentuk gitu ya. Jadi sudah ada kerangkanya yang nanti membentuk website seperti itu, atau web apps gitu ya, yang kemudian kita panggil, kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita, maka jadilah dia sebuah website gitu. Tidak perlu menulis kode JavaScript yang panjang dari nol gitu, nggak perlu, kita gunakan saja yang sudah ada. Jadi intinya adalah kerangkanya disediakan, kemudian kita tinggal bikin alurnya saja, rulesnya kita maunya seperti apa, apakah dari sini mau ke sana misalnya begitu ya, dari atas ke bawah dan sebagainya, itu tinggal kita yang menentukan. Pada saat kita ingin menampilkan tombol misalnya, oke, tombolnya sudah masuk, sudah ditampilkan, kemudian selanjutnya apa, kalau tombolnya diklik mau terjadi apa begitu. Nah itu yang kita buat gitu ya, itu yang kita susun. Adapun kode untuk nanti mengeksekusinya itu sudah disediakan, tinggal kita panggil aja. Nah, jadi kita lebih mudah gitu ya, lebih cepat dalam proses pembuatan aplikasi berbasis webnya. Ya, sifatnya banyak yang open source ya, banyak sekali. Open source artinya kita bisa akses, kita bisa ambil secara gratis, kemudian kita gunakan, boleh. Dan kita juga bisa ikut membantu mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan kalau kita memang bisa gitu ya. Oke, beberapa contoh diantaranya adalah AngularJS. Nah ini dibuat oleh Google ya. Jadi kita lihat seperti itu tampilannya, kurang lebih itu menggunakan Angular ya. Jadi memang tetap perlu bantuan, perlu tetap menggunakan HTML dan CSS ya, tetapi rules-nya itu menggunakan JavaScript. Ya tampilannya luar biasa ya. Ini React dari Facebook ya. React.js atau React Native itu sama untuk aplikasi terutama yang berbasis mobile ya. Jadi tampilannya tampilan smartphone begitu ya. Bisa juga untuk desktop ya, tetap dengan frameworknya JavaScript. Ada Vue.js sama ya, ini banyak sekali lah ya. Kemudian ada lagi Ember. Nah ini bukan ember buat gayung, buat mandi, buat nyuci ya. Ini terserah mereka lah yang ngasih nama ya. Kemudian ada lagi yang namanya Node.js. Nah ini kalau kita biasa akses Medium ya, situs Medium ya. Nah ini dia menggunakan Node.js ya. Oke lanjut ya. Ini hanya pengenalan saja. Jadi ada Backbone.js. Nah ini yang menggunakan adalah Trello nih ya, pakai Backbone.js ya. Lalu banyak lagi yang lain-lain, ada Meteor, Aurelia, Mithril, Next.js, Express.js, Polymer, dan masih banyak lagi. Nah, saya mencontohkan, saya buka browser ya. Nah, ada salah satu yang termasuk JavaScript Framework, artinya dia menggunakan kode-kode JavaScript, tapi dia tetap base-nya adalah HTML. Ini saya katakan sebagai perantara ya. Jadi antara HTML murni dan CSS gitu dengan JavaScript gitu ya. Ada yang namanya Framework 7 ya, framework7.io. Itu alamat websitenya. Ini saya tunjukin aja. Jadi seperti ini. Nah, di sini lengkap sama dokumentasinya. Sekarang sudah versi 8.3.4 ya. Kalau kita lihat tampilannya seperti ini ya. Ini ada versi Android seperti ini, ada versi iOS. Coba kita beda ya. Nah, seperti ini tampilannya untuk iOS. Lalu yang untuk Android seperti ini. Nah, beda nih. Oke, kebalik ya malah ya. Kalau Android objeknya yang berwarna agak abu-abu gitu ya. Latarnya yang putih, sedangkan kalau iOS itu kebalik. Nah, yang objeknya yang warnanya putih. Oke, kita bisa coba yang iOS saja ya. Atau Android juga sama aja nih, kita full screen. Nah, seperti ini. Nah ini adalah tampilan mobile dia. Jadi dilebarkan bagaimanapun ya dia tetap mobile gitu. Tampilannya ya. Artinya secara tampilan nih seperti ini. Ya. Nah kita contoh aja salah satu misalnya ya. Ada
area chart. Kalau kita klik ini contoh yang sudah jadi punya mereka. Nah, ini bisa menampilkan begini. Nah, ini kalau kita back, dia back lagi. Ada animasi seperti itu. Kita coba card misalnya ya. Nah, seperti ini. Ini tampilan card ini. Nah, seperti ini ya. Nah, memang tampilnya lebar ya. Kenapa? Karena kita ngaksesnya pakai desktop ya. Kalau kita mau, kita bisa inspect halaman ini, kemudian kita kita ubah modenya dalam bentuk mobile ya. Kita coba lihat ada slide ya. Nih. Kalau diklik misalnya swipe to delete. Nah, tentu kita pernah lihat yang seperti ini ya. Nah, kalau ditarik ke sebelah, ini munculkan menu seperti ini. Sorry ya. Nah, seperti ini ya. Kalau yang ini nggak ada perubahan kalau digeser, karena dia not removable. Di setnya seperti itu ya. Nah, lanjut lagi ya. Kita lihat contoh-contohnya. Nah, nanti kita bisa set ya. Di kanan dan kiri bisa. Jadi ini ada dua, kalau tadi satu ya. Kita bisa misalnya ganti teks. Di sini kan ada data misalnya, lalu ada edit sama delete misalnya gitu ya. Jadi disembunyikan tuh ceritanya kan bisa seperti itu ya. Selama ini kalau kita bikin terutama JavaScript sebelumnya ya, contoh array data teman, itu kan edit sama hapusnya itu kan langsung di samping teksnya seperti ini ya. Nah, kalau dengan JavaScript Framework itu bisa kita sembunyikan gini. Jadi digeser dulu baru dia muncul begitu. Oke, masih banyak lagi yang lain. Nah, kita coba dengan versi mobile ya. Coba kita inspect dulu. Di klik kanan di dalam body browsernya, kemudian pilih inspect atau tekan F12 ya di keyboard untuk untuk Google Chrome ya. Nah, sekarang kita aktifkan yang mobile-nya nih. Yang ini ya saya aktifkan. Ini sudah versi mobile. Nah, kalau versi mobile ikonnya beda ya. Ini jadi touch nih. Kita geser seperti ini di sini. Nah, ini macam-macam nih ya. Kita bisa lihat pop misalnya ini ya. Ini floating action button. Dia sediakan seperti ini. Yang kalau kita klik ini misalnya ya, ini mengeluarkan menu. Nah, kayak gini. Nah, ini seperti ini ya. Ini di bawahnya ada nih, cuman ketutupan ya punya saya. Coba kita set dulu 100% nya gimana nih. Fit. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau diklik, nah dia memunculkan macam-macam. Ini sudah tersedia, kita tinggal gunakan saja. Ya, ini plotting di tengah posisinya beserta dengan tulisan gitu, teks gitu ya. Nah, ini banyak lagi yang lain. Coba kita lihat lagi untuk slider, kita lihat ya. Yang semuanya bisa kita gunakan bebas. Swiper slider, coba kita lihat ya. Ini swiper horizontal, kalau vertikal ya. Kalau seperti ini, nah ini bisa kita geser ke atas. Misalnya buat nampilin foto dan sebagainya ya. Kalau yang vertikal seperti ini. Kalau horizontal udah tahu lah ya, ke samping kiri kanan ya. Kemudian kalau pakai multiple per page, nah seperti ini. Nah, sering ya lihat yang kayak gini ya. Bentuk-bentuk. Nah, ini bisa kita bentuk sendiri. Kemudian ini pakai efek seperti ini. Nah, ini ada gambar kalau kita geser di slide. Nah, jadi seperti ini animasi. Ini cube bentuknya ya, kubus seperti itu. Bentuk balok gitu. Nah, ini bisa kita buat seperti ini ya. Nah, seperti itu. Atau yang lain ada lagi, misalnya cover flow. Flip effect ya. Nah, kalau flip kayak gini. Nah, kita lihat yang cover flow ya. Nah, ini seperti ini. Bisa kita gunakan. Oke, semuanya sudah tersedia. Bisa kita pakai apa yang mau kita coba ya. Termasuk ini skeleton ghost layout ini.
Kalau kita perhatikan nih seperti ini, sering kita menemukan yang seperti ini, terutama di aplikasi mobile. Itu ketika membuka halaman tertentu, dia tampilnya seperti ini sebelum tampil yang asli ya. Nah, seperti ini ya. Baru nanti kalau sudah ada datanya dia muncul gitu. Atau misalnya wave. Nah, nanti kalau sudah muncul datanya, nah, seperti ini dia hilang yang skeletonnya tadi. Oke, saya kira itu pengenalan dari dari beberapa framework JavaScript ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya, supaya bisa nambah wawasan. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar ya. Kita masuk ke bagian ke-26 dari kelas web fundamental web programming ini. Kita akan lanjutkan dengan proses instalasi web servernya ya, dan pengaturan RDBMS-nya. Oke, di bagian ke-26 ini sudah masuk pembahasan tentang web statis menggunakan PHP ya.